Hi students, welcome to my class again. Now, I want to talk about report text. Murid-murid sekalian, selamat datang di kelas saya. Kali ini saya akan membahas tentang text report. Today learning objectives is to identify the social function, generic structure, and the language function of written report text. Mengapa perlu belajar text report? Di film Harry Potter, salah satu binatang yang ada di sana adalah Snowy Owl. Mungkin di antara kalian ada yang penasaran, ingin tahu lebih banyak tentang Snowy Owl. Di mana habitatnya, bagaimana siklus hidupnya. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kamu penasaran ingin tahu lebih banyak? Mungkin ada yang pernah mencari tulisan tentang hal tersebut di internet atau di buku. Jika informasi tersebut adalah fakta tentang Snowy Owl, maka yang kalian baca adalah text report. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 topik dari text report. The first one is natural phenomenon, fenomena alam, man-made phenomenon, fenomena buatan manusia, and social phenomenon, fenomena sosial. The social function of report text is to describe something in general. Nah, apa sih fungsi sosial dari text report? Yaitu mendeskripsikan sesuatu secara umum. Report text consists of 2 parts. They are classification and description. Text report terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, klasifikasi dan deskripsi. Pada bagian klasifikasi, pada umumnya penulis menyampaikan tentang definisi atau pengertian dari sebuah fenomena yang dideskripsikan. Sementara pada bagian deskripsi, penulis menyampaikan fakta-fakta yang terkait fenomena yang dideskripsikan. That is to the generic structure of report text. Apabila yang dideskripsikan itu adalah binatang, animal atau plant, tumbuhan, makanya biasanya fakta-fakta yang disajikan adalah seperti appearance, tampilan, habitat, tempat tinggal, diet, makanan, behavior, lifespan, movement, and special characteristic. Nah, bagaimana kalian dideskripsikan adalah tempat. Makanya biasanya fakta-fakta yang disajikan adalah location, lokasi, population, penduduk, history, sejarah, climate, cuaca, culture, budaya, dan geografi. Nah, kalau yang dideskripsikan adalah benda, makanya biasanya yang disajikan adalah fakta berupa appearance, tampilan, parts, bagian-bagian, uses, kegunaannya, biasanya diikuti juga dengan function, fungsi-fungsi, dan feature-nya. Yang terakhir, bagaimana kalian dideskripsikan adalah social phenomenon atau fenomena sosial, contohnya bullying. Maka fakta-fakta yang disajikan adalah tentang location, tempat, times, waktu, types, jenis-jenis, history, sejarah, purpose, tujuan, impacts, dampak, dan procession atau prosesi. Bagian terakhir dari penjelasan kali ini adalah language feature atau unsur kebahasaan atau ciri bahasa. Ciri bahasa yang digunakan yang pertama adalah present tense. Mostly uses simple present tense, yaitu
satu dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama yang biasanya disingkat dengan V1 atau V1 plus S. Yang kedua, menggunakan to be seperti am, is, dan are. Ciri bahasa yang kedua adalah general nouns atau kata benda yang bersifat umum. Hal ini sesuai dengan tujuan dari teks report adalah mendeskripsikan sesuatu secara umum, sehingga kata benda yang digunakan juga bersifat umum. Nah, inilah yang membedakan dengan teks deskripsi. Contohnya, apabila seorang penulis mendeskripsikan atau menulis tentang hewan peliharaannya seperti kucing, maka itu adalah teks deskripsi. Namun apabila penulis tersebut menulis kucing secara umum, maka itu adalah contoh dari teks report. Baik, yang berikutnya ciri bahasa yang ketiga adalah technical terms, yaitu menggunakan definisi-definisi teknis seperti carnivore, habitat, population, locomotion. Ya, ini adalah contoh istilah-istilah teknis dalam report text. Berikutnya, ciri bahasa yang keempat adalah relating verb atau linking verbs. Relating verb dan linking verbs adalah kata kerja yang berfungsi menghubungkan informasi atau menunjukkan adanya hubungan dalam sebuah kalimat. Seperti contoh yang biasa digunakan adalah is, am, are, has, dan have. Kemudian yang berikutnya, ciri bahasa yang berikutnya adalah action verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan seperti lari, jump, melompat, kick, menendang, dan seterusnya. And the last one is the topic sentence. Setiap paragraf mempunyai topic sentence masing-masing. Sekarang kita coba lihat sebuah contoh text report yang berjudul Snowy Owl. Now, look at paragraph 1. Pada kalimat pertama, menuliskan I'm going to talk about Snowy Owl. Karena paragraf pertama kita jumpai satu jenis benda yang akan dibahas, maka paragraf ini disebut classification. Well, now look paragraph 2. Di sini kita bisa melihat kalimat pertama, let's talk more about Snowy Owl. Dilanjutkan pada kalimat-kalimat berikut ada informasi tentang jenis, habitat, maka paragraf 2 ini berisi deskripsi tentang Snowy Owl. Nah, pada paragraf 3 menuliskan tentang anatomi Snowy Owl. Kita bisa lihat pada kalimat this owl has dark white feathers. Sedangkan di paragraf 4 mendeskripsikan makanan, paragraf 5 tentang ciri-ciri khusus. Maka kita bisa simpulkan bahwa paragraf-paragraf ini adalah description. Well, the students, apa yang kalian simpulkan dari teks ini? Do you think this text is a report text? Jika jawaban Anda ya, maka Anda benar bahwa teks ini adalah teks report. Why? Because consists of 2 parts. Yang pertama ada pada paragraf 1, we can call this part is classification. Sedangkan paragraf-paragraf selanjutnya disebut description atau deskripsi. Karena teks ini terdiri dari classification dan description, maka artikel atau teks ini disebut report text. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sampai ketemu pada kelas-kelas saya berikutnya.